Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fayuhal muslimin rahimakumullah. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghambaan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bercerita kepada Sang Pemilik alam semesta ini agar diberi jalan menuju kebaikan. Dengan berdoa, semua masalah insya Allah akan terselesaikan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minin ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke neraka jahanam dengan keadaan hina. Hadirin rahimakumullah, doa adalah salah satu cara makhluk untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mempunyai keinginan dan rasa kelemahan di atas Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia sering lupa ketika dirinya dalam keadaan serba ada. Misalkan ada harta, ada tahta, dan ada jabatan, dan seluruh keinginannya dipenuhi dan diberi nasib baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa hanya ketika susah saja. Bukan begitu, teman-teman. Jadi doa adalah sebuah perwujudan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuat harapan, permintaan dengan diiringi pujian, hamdan syakirin, hamdan yuwafi mukafi mazidah, dan serta solawat diiringi solawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sikap dalam berdoa kita, terutama kita sebagai umat muslim, dengan mengangkat tangan, niscaya mengadahkan dengan rendah hati tanpa kesombongan serta keinginan yang tinggi atas terkabulnya doa. Allah menyebutkan dalam ayat lain, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 6 ayat 160 ayat 186. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, ya Muhammad, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa terkabulnya doa ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya. Adapun dalam kultum kali ini atau materi kali ini mengenai waktu berdoa, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tak mengenal waktu, karena Sang Pencipta kita tidak tidur, selalu ada di dekat kita. Akan tetapi dalam hal ini ada waktu dan momen tertentu yang sangat baik digunakan untuk berdoa.
Imam Ghazali menyebutkan bahwa mengutip bahwa ayyaghtanimal ahwalu asyarifatu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna abwabas samai tuftahu 'inda zuhfis sufuf fi sabilillahi ta'ala wa 'inda nuzulil ghaith wa 'inda iqamati salatil maktubah faghtanimu ad-du'a fiha. Kata Imam Ghazali mengutip dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hendaklah mempergunakan kesempatan berdoa pada keadaan yang mulia. Sungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika perang fi sabilillah berkecamuk. Wa inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan. Wa inda iqamatis salatil maktubah, ketika salat wajib. Maka ketiga waktu itu, maka perbanyaklah berdoa di pada waktu itu. Insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Selanjutnya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ayatarassada bidu'aihi awqati asy-syarifah kayaumil arafi minas sunnah wa ramadhan minal ashhar wa yaumil jum'ati minal usbu' wa waqtu as-sahur minas sa'atil lail. Hendaklah mengamati atau memilih waktu yang baik untuk berdoa. Di waktu itu yang baik untuk berdoa adalah di hari Arafah. Yang pertama di hari Arafah. Yang kedua ada Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Jum'ah min Usbu', yaitu di hari Jumat setiap minggunya. Kemudian waktu sahur, ada waktu sahur, waktu yang menjelang subuh. Itu sangat dianjurkan untuk berdoa. Jadi dari kutipan-kutipan dari Imam Al-Ghazali, kemudian Abu Hurairah tadi, bahwa ada waktu-waktu tertentu untuk insya Allah diijabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan kita menunjukkan bahwa di waktu lain selain di waktu ijabah tersebut itu kurang dianjurkan. Namun tidak berarti itu tidak boleh dilakukan. Bisa saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita yakin, asalkan kita terus berikhtiar untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa, ya. Jadi itu saja yang saya bawakan tentang waktu mustajab bagi orang yang berdoa. Semoga dalam puasa kali ini kita selalu dilimpahkan keberkahan atas usaha-usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.